Ini very soon list dari naturalisasi. Biasanya kan pemain bola ini ada seorang motivator gitu, trainer. Nanti saya masuk Muri ya. Motivator pertama jadi Indonesia ya. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, ini episode luar biasa banget. Banyak hal yang membuat ini luar biasa. Pertama, untuk pertama kali saya bikin konten di tempat tamunya. Dan nomor dua, tamunya, he's my brother, my mentor. Ini saya pikir trainer Indonesia terbaik. Ya, James Gui. Thank you bro, thank you. Ya. Gila ya rumahnya. Ini juga surprise ini. Kenapa? Tadi bilang kan mau ngobrol-ngobrol, terus sekaligus bawa pasukan. Sekalian lah. Keren. I know you are so busy. Inilah my brother. Sibuk banget kita. Semua orang work from home kena corona, ada yang apa mengeluh, ada yang kehilangan pekerjaan. Saya pikir James penghasilannya tidak turun selama corona. Turun juga. Turun. Tapi activity tidak turun. Activity nggak turun. Activity nggak turun. Malah lebih padat. Beliau itu ini bikin apa training pakai webinar berbayar. Barangkali dia orang pertama yang melakukan itu. Kalau saya di awal-awal gratis semua tuh. Sekarang saya belajar dari my brother James Gui. Ini ilmu mahal nih gitu. Berapa webinar sehari? Satu hari rata-rata 2 atau 3 lah. Kadang-kadang di puncak-puncaknya bulan Mei 4 per hari. 4 per hari? 4 per hari, rata-rata 1-2 jam. Semua bayar? Semua bayar. Tapi kalau di Ayak Teman, IG Live itu sama teman free lah. Free lah. Ya. Tapi kan kadang-kadang ada ikutannya ya? Ya ada ikutan. Ya. Dan itu ada lagi juga yang corporate yang pesan ya? Corporate yang pesan juga, in-house training juga ada. Jadi untuk seorang James Gui, offline, online, nggak ada masalah? Ya, saya lagi dengan Pak James itu lagi berusaha, bro, you have to go to YouTube. Yes. That's another thing, Pak. Karena semua orang main YouTube sekarang. Setuju. Ya. Sebenarnya saya dari dulu sudah mau main YouTube. Kan? Ya. Semua orang tahu lah, sudah harus masuk ke YouTube. Teman-teman kita kan udah masuk ke YouTube juga. Sebagian. Ya. Tapi I was thinking, kalau mau YouTube bukan sekedar posting clips saja, tapi ada a master strategy gitu kan. Nah, selama ini saya belum ada orang yang bisa arahkan, you know. Let me do it. So when I saw you, gila you. Dalam berapa 100,000 subscriber dalam berapa lama? In a month. Amazing loh. Yeah. Maka I need to talk to you. And then kebetulan kita ketemu kan. Wah, Onda ini. Not to mention my age. Karena YouTuber itu rata-rata millennials. Setuju. We are about 50, bro. Yes. I can do it. So, saya menginspirasi banyak orang. Betul. Karena YouTube itu ternyata bukan dunia milenial saja. Yes, I told you ya, dan di berbagai kesempatan. Jadi saya ketemu dengan CEO-nya KBS, Korean Broadcasting System. Di Korea itu kiblatnya industri kreatif. Jadi orang-orang tua pun kolonial itu, the seniors, sekarang juga nonton di YouTube. They don't have time untuk baca koran, nonton acara TV, gitu. Itu maka saya bilang, bro, James, you have to go to YouTube. With your example and with your encouragement, I malah tambah semangat. Saya hari ini mungkin belum 100 hari, my subscribers itu udah 300,000. Dan kita target pokoknya sebelum akhir tahun reach 1 million lah. Wow. Ciri acara saya itu adalah we have the rapid test. Rapid test. Jadi James harus milih antara 2 pilihan. Ya, you have to think very quick. Ya, yang pertama, makan di Newton Circus atau makan di Pantai Indah Kapuk? Newton Circus. Newton Circus itu ada kawasan, makannya enak banget. Outdoor itu di belakangnya Orchard ya? Yes, di belakangnya Orchard. Ya. Kalau MRT stationnya turunnya di Scotts. Turunnya di Scotts, jalan kaki sedikit. Itu di Scott Road. Ya, di Scott Road. Ya. Favorit menunya apa, Pak? Sate yang itu ya, yang agak kuning-kuning itu ya? Yes, sate yang bumbunya pakai nanas. Ya, bumbunya pakai nanas. Itu ciri khas. Kalau sini bumbu pakai kacang kan, kalau Singapura bumbunya pakai nanas. And you miss it? I miss it. Aduh. Udah berapa lama nggak ke Singapura, Pak?
Wih, setengah tahun ada ya? Setengah tahun atau ya? maybe more. Because of the corona. Ya, because of corona dan juga memang nggak ada aktivitas di Singapura sih. Okay. Ya, so you love Indonesian more ya? Yes, now. Yeah. Of course, I miss certain parts of Singapore. Yeah. Tapi my lifestyle is Indonesian now. Indonesian. Yeah. Pak James itu walaupun warga negara Singapura masih ya? Masih. Tapi udah Indonesia banget. Istrinya Indonesia, Bu Lili. Wah, ini juga strong woman, super woman ya. Super. Besok-besok di wawancara juga. And you have 3 boys. Ya, 3 boys. Yeah. Anaknya Indonesia atau Singapura? 3 Indonesian. Indonesia. How about you? Sorry? How about you? I'm Singaporean. Singaporean. I'm Singaporean. Ada willing untuk convert to Indonesian tuh? Yes, willing to convert into Indonesian. Kita punya very soon. Ini very soon. List dari naturalisasi. Biasanya kan pemain bola ini ada seorang motivator gitu, trainer. Nanti saya masuk Muri ya. Motivator pertama jadi Indonesia ya. Kalau saya di Jupiter Circus itu, you know my favorite menu? What? Itu apa ya? Ikan pari stingray. Oh, stingray. Wah, stingray yang dibakar. Yang bakar. Wah. Dan bumbunya itu. Dan bumbunya. I love it so much. Yes. Itu kan masakan-masakan peranakan ya, Pak? Stingray ya? Yes. Stingray enggak deh. Enggak ya? Bukan. Normally the way they cook it, cara mereka memasak. Enggak juga enggak sih. Ya? Enggak Western? juga sih. I think it's not Western. I think it's more Melayu ya. Melayu. Lebih banyak Melayu ya. Melayu. Ya. Tapi apakah Melayu makan stingray ya? Saya juga nggak tahu. I love it so much. Itu enak. Dan yang bikin you love it itu smoke-nya kan. Smoke. Iya. Kita makan dekat sekali dengan yang bakar. Asapnya itu. Lagi asap. Dan itu paling enak itu stingray sate sama bir. Wah, udah cukup ada. Itu. I quit beer already. You quit beer. I'm still beering. Tapi itu memang itu pasangan yang luar biasa. Iya. I know that you miss Singapore so much ya. Tempat makan lagi di Bedok ya, Pak ya, di South Beach ya. Oh iya. Bedok itu enak. Bedok itu enak. You know the most favorite one over there? Yang food court atau food court kan? Ya, food court. Yang seafood. Yang seafood ya? Enggak tahu. Bedok chili crab. Oh. Wah. Yang di Bedok mana? Food court. Ya, food court. Ada yang di South Beach yang ada tempat makan rame-rame itu. Oh, iya tahu. Ya, chili crab yang di itu. Chili crab. Di East Coast Park. East Coast, ya betul. Park. Itu kalau kita makan, Pak, di sana, kalau kita punya beberapa kita menggunakan telepon atau handphone dengan operator Indonesia masih masuk, Pak. Karena dari Batam kan? Dari Batam. So close. Kelihatan kok dari pantainya dari East Coast kan kelihatan Batamnya. Jadi kita makan di Singapura tapi nggak roaming. I miss that too. Itu waktu mereka lagi uruk tanahnya. I was just SD kelas 4. Oke. Sampai uruk tanah kan masih itu ya. After a while tanahnya udah stabil kan. Saya setiap sore goes sepeda di sana. Rumah dulu ke situ? Dari Katong. Saya goes sepeda sampai Bedok. Balik lagi. Wow. Itu bisa 1 jam bolak-balik, 1,5 jam bolak-balik. Itu sore-sore jam 4, jam 5 ya. And then I will reach home by about 6:30, 7 o'clock dinner. Itu almost my daily routine. Daily routine waktu SMP. And very healthy ya. Very healthy. That's why badannya Pak James, very athletic. Kemarin saya post di IG saya, kita ketemu dengan brother kita lagi namanya, dia salah satu orang properti anak muda generasi baru. Saya baru tinjau lokasinya dia punya 7 tower apartemen di Alam Sutera. Cepat banget dia, Dan he told me dia punya 40% supply apartemen di Alam Sutera adalah belong to his company Trinity. Dengan Bong, dengan Pak Matias, Yusuf dan sebagainya. Gitu. Wow. Jadi kita ngobrol kemarin, ada yang komen, itu Pak James kayak Andi Lau ya. No, saya bilang dia lebih ganteng lagi. Waduh, thank you. Kenapa saya ngomong gini? Ternyata his elder brother itu adalah seorang budayawan, siapa namanya? GT Lai. Yang baru saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah Singapura sebagai tokoh yang sangat mempopulerkan kebudayaan peranakan ya. Budaya peranakan. Tolong bicara Bro. Yes, kami kan peranakan ya. Kami peranakan, I'm the seventh generation peranakan already di Singapura ya. Dan sempat budaya peranakan itu di tahun 60-an itu satu kelompok etnis ya yang terhina. Awalnya. Karena the Chinese will call us OCBC.
OCBC. Orang Cina bukan Cina. Karena kita Cina kan. Nama Cina, etnis Cina, tapi di rumah ngomong bahasa Inggris. Ya. Makan makanan peranakan. Makanan peranakan itu ada campuran makanan Melayu. Ya kan? Pakai tangan. Jadi kasihan deh lu banyak antara kita peranakan yang nggak bisa ngomong Chinese. Nah, because kan we are educated in English ya, British ya. Jadi banyak yang nggak bisa ngomong Chinese. Ngomong Chinese pun bukan logat Chinese kan. Jadi selalu diajak. Tapi pemerintah Singapura khawatir ya budaya ini mati ya. So they put in a lot of effort in the 70s, starting in the 70s, 80s untuk ngangkat budayanya. Nah sekarang udah banyak orang yang muda-muda yang malah belajar bahasa peranakan. Karena bahasa peranakan itu beda ya? Beda. Khasnya beda sekali. Bahasa peranakan itu campuran juga antara Melayu, Chinese, Melayunya Melayu Semarang, Melayunya Padang, campur-campur semua. Campur-campur semua. Ya. And unfortunately after I came here for like 30 over years, gue punya bahasa peranakannya udah cair. Udah hilang lagi? Udah hilang, hampir hilang. So I only get back my bahasa peranakan when I speak with my brother. Kalau dia datang, I speak to him ya. Itu pun gue struggle. Udah lupa banget. So my peranakan word sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi budaya peranakan itu di Singapura itu terlihat dari makanan. Ya. Dari cara berpakaian juga kan? Cara berpakaian. Kalau modern sih enggak lah, enggak kelihatan lah. Cara bicara, bicara, the language ya, language, cara makanan dan budaya. Dan juga termasuk arsitektur ya? Arsitektur ya. Kalau di Orchard Road kan Peranakan Place yang di samping Center Point. Itu kan ada satu gang Emily Hill. Itu rumah-rumah peranakan semua. Jadi kalau teman-teman ke Singapura ya, jalan ke Center Point. Dari Mandarin Hotel jalan ke Center Point. Pas di samping gedung Center Point ada satu gang masuk. Itu yang dikonserv, yang dipelihara oleh pemerintah Singapura. Itu yang bangunan-bangunan 2 lantai itu ya, James? Yes, bangunan 2 lantai. Dan begitu masuk, itu structure-nya beda. Structure-nya beda. Pasti ada satu open space, open space cahaya matahari masuk dan sebagainya itu. Untuk mereka ngobrol ya. Ngobrol, itu. Bagus banget. Miss lah itu kan. Jadi the nest of peranakan in Singapore ada di Emily Hill. Ada di Koon Seng Road, Joo Chiat sana ada. Ada di Dixon sana. Dan Tanjung Pagar. Tanjung Pagar juga ada enclave of peranakan. Katong itu pusatnya peranakan. Pusatnya peranakan di Katong. Nah, Katong laksa itu makanan peranakan. I love that too. Saya kalau ke Singapura dulu landing itu pertama dari Changi pasti ke Orchard. Dan yang pertama saya pesan adalah BK rendang. Burger King rendang. Karena itu tidak ada tuh di Indonesia. Sampai sekarang nggak ada. Dan nomor 2 minumnya. Orang Indonesia nggak tahu kalau di situ ada minuman namanya Bandung. Bandung. Bandung di sini nama kota, di situ nama minuman. You can tell them. Bandung itu rose syrup dikasih susu. Dan itu minuman created by orang Melayu ya. Bandung. Bandung ya. Dan of course di sana kan ada makanan India juga ya. Roti John. Aduh, kangen ya. I miss Singapore. I think we should have a tour, culinary tour just like this ya. Kita organize aja ya, ajak teman-teman Indonesia. Tapi harus James, tour guide-nya harus James. Iyalah, sama-sama karena lah. dia tahu tuh bagian-bagian tertentu yang menarik yang kita belum pernah lihat ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ke Singapura, saya selalu ajak mereka ke sudut-sudut Singapura yang jarang orang Indonesia pergi. Jadi Bandung itu sebenarnya di Indonesia itu soda gembira. Soda gembira. Tapi kalau di sana sodanya kan nggak pakai gas. Betul. Nggak ada gasnya. Soda gembira. Bandungnya nggak pakai gas. Ada aja ingat aja. Dia bilang itu it's just a joke. Jadi pria sama soda itu sama bro. You know the similarity antara man and soda? Tell me please. Dikasih susu udah gembira dia. Tapi yang nggak tahan lama ya. Itu nggak tahan. Dikasih susu udah gembira dia. Laki-laki sama soda sama. Cocok. Setuju. Aduh, I miss Singapore gitu. Iya loh. Pak James, merasakan nggak ya? Dulu to be honest nih, sorry. Dulu kan orang Singapura itu kan tidak ramah. Dulu tidak ramah. Kita masuk toko cemberut, apalagi kalau kita nggak beli.
Now they change. Sekarang mereka berubah. Ya, jadi kita beli nggak beli, thank you dan full of smile. Oke. Merasakan nggak? Susah ngomong ya. I feel it. You feel it ya. You feel it ya. Oke. Maybe because I'm so used to keramahan Indonesia ya. Ya. Keramahan Indonesia kan natural ya. Natural ya. Jadi kalau ke sana, ya they are friendly, they are nice. Yes. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan across Indonesia. Yeah. Lu mau di pojok mana, sudut mana, kota kecil manapun, people are friendly. Ya, tapi sometimes in the certain parts of town, certain parts of Singapore, not so sih. Yeah. Kalau mungkin di Orchard Road and the di commercial district, commercial tourist district, hotel gitu. Nah, itu ya. Tapi in the corner sometimes not like that. Tapi most of the time sekarang udah improve banyak lah. Like you said ya. Dari tahun 70-an kalau kita masuk toko nggak beli diomelin loh. Diomelin. Ya. Sekarang sudah enggak lagi. Nah, you know my brother, Tanto Wiyada. Oh, dia itu jago banget Singlish. Iya. Waduh, Singlish kan lucu banget kita. Saya bilang, sir, why we cannot U-turn from yesterday cannot lah. Singlish itu unik. It's very unique. Yes, Jadi Singlish itu ya sama lah ya, setiap language ada ya. Kalau Singlish itu people sometimes don't know, Singlish not the proper English kan. Tapi we say Singlish itu is a higher form of English. Higher form of English. Cannot lah, cannot lo, why like that lah, le, lo, itu beda meaningnya. Saya kemarin, saya dengan Febri, istri saya, jadi manggil teman kita Singapura. Saya bilang, why take you so long? Because we walk lah, gitu. Walk lah. Jalan-jalan lah, gitu. Jalan-jalan. Justru Singapore English is actually a literal translation of Chinese. Kadang-kadang ada kata kerja yang diambil dari yang bukan kata kerja. Kalau dia bilang ini bisa mencelakakan kamu, they can say it can accident you, you know. It can accident you. Di Inggris tidak ada yang kayak gitu. But we understand. Itu brought me to dulu kan setelah saya ngajar bahasa Inggris di sini ya. Oh, dulu awalnya belajar bahasa Inggris di lembaga Ibu Dewi Motik kan. So I taught English. Demono. Oh, sama Ibu Dewi Motik. Tahun berapa, Pak? 90-an lah. Awal 92, 93. Oh, saya akhir 80-an juga ngajar Demono, Pak. Oke. Yang dekat-dekat Kebun Siri ya? Yang di Keramat. Iya, yang di Keramat dan dekat Kebun Siri kan? Iya. Demono. Ibu Dewi belok dikit Kuitang kan? Iya, ada ruko-ruko itu ya? Iya, Demono sana. Saya ngajar di sana 92, 93. Ngajar bahasa Inggris? Ngajar apa aja. How come you can teach English when you use Singlish? I was teaching English. So I was teaching English to those yang ikut kursus sekretaris gitu kan. So they were all so focused on grammar. So I told them, don't worry about grammar because communication is understanding. Dia understand each other gitu kan. Grammar udahlah nggak apa-apa. Nah setelah itu mereka lebih lepas. Mau bahasa English dengan kombinasi bahasa Indonesia gitu. Doesn't matter lah. Jim, what bring you here to Indonesia? Apa sih yang membuat Pak Jim terdampar di Indonesia? Ke Indonesia? Terdampar lah saya ngomong. Nah, saya kan buka lembaga kursus komputer di Singapura. Kan lulusan IT ya. So I opened my computer school. So in 1987, 88 ada orang dari Indonesia mau buka cabang di Jakarta. So I mean they came to our training center, talk about it Kita juga nggak tahu gimana kan, we were still young. I was like 27 years old. Terus tanya teman bilang, sekarang lagi ngetrend franchise. Apa itu franchise? Kita nggak ngerti franchise. Belajar tentang franchise, bikin franchise package, tawarin ke dia, dia beli franchise. And because I was out of the 3 directors, I was the one most comfortable in bahasa Melayu. So I came lah. So saya came to Jakarta to handhold the franchisee. For 1 year, 1.5 years. After I came, I saw ini menarik juga ya. Ada potensial. Ada potensial Jakarta, ada potensial ya. So I told my partners I wanted to stay. Mereka bilang nggak boleh lah James, you have to come back because kan we need you kan. Akhirnya saya memutuskan enggak lah. I make up my mind adu nasib di sini Saham saya lepas.
Yang di Singapura? Di Singapura saya lepas, 1 perak pun saya nggak terima. Saya mulai dari nol di sini. Wow. Started from zero. At that time, belum jadi training, belum di training. I was consultant to a few training centers. Yeah, and because I had connections with UK, I helped their training centers yang di Jakarta, di Semarang, bantu mereka supaya kursus mereka terakreditasi dengan Inggris. Dengan Inggris. After a while, saya lihat di training center ini rata-rata staffnya kalau terima telepon nggak ada tata krama telepon, handling inquiries juga nggak bisa closing loh. Orang tanya, baca iklan, orang telepon tanya, dia jelasin, matiin telepon. Nggak ada pendaftaran. Ya, orang tua datang, cara menjelaskannya, terima kasih ya, keluar. Jadi gue gregetan. Terus? Come, I train you guys how to answer the phone, how to explain, how to sell, how to close. And then guru-gurunya ngajar nggak tepat waktu, nggak ada sense of professionalism. Murid sudah datang, guru mendadak bilang nggak datang. Dan zaman dulu kan nggak ada handphone. Iya. Murid tunggu 1 jam nggak datang, bubar. Ya kan, orang tua komplain, mereka nggak bisa handle. That kind of mindset, I change everything. So teman-teman bilang, James, ini kayak gini di Indonesia belum ada loh. So ya udah kita buka training. Gitu. Kita buka training. Tata krama bertelepon, handling complaints, how to close, basic salesmanship. Gue juga nggak tahu. Pergi balik ke Singapura, ke what is it? Singapore Institute of Management. Ya, ambil brosur-brosurnya semua, copy paste, copy paste, baca buku, belajar. Dulu kan pakai OHP. Iya. Yang ditulis dulu ya. Ditulis gitu. Gitulah mulainya. Awal-awal 7 orang di kelasnya, 15 orang. Ya gitu. Itu di Jakarta? Itu di Jakarta tahun 1993. Itu akademia ya? Belum. Saya individual. And then I decided, ya udahlah, buka sendiri lah. Take a chance, buka sendiri, baru akademia. And never come back. And they say the rest is history ya. The rest is history. Kalau ketemu Bu Lili di mana? Ketemu Bu Lili di Singapura dulu. Di Singapura dulu. Ketemu di Singapura. Saya pikir klien gitu dipacarin gitu. Enggak. Ketemu di Singapura, terus ketemu di Jakarta. Ya follow up lah di Jakarta, and closing di Jakarta. Jadi ketemu Bu Lili sebelum James memutuskan ke Jakarta. Sebelum. Itu juga barangkali alasan kenapa Pak James akhirnya ada Jakarta. Ada salah satu alasan. Iya. Now you have a very big house. Kalau di Singapura belum tentu kali. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang tinggal di Singapura punya rumah sebagus ini, sebesar ini di kawasan kayak gini. Ya, ada banyak orang yang bisa, tapi buat saya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Mendingan di sini. Ya, ada eksekutif apartemen aja udah bagus lah di sana. Ya. Nyari parkir susah. Iya. Dikasih jatah lagi parkirnya. Dikasih 5.000 dipanggil bos. Thank you bos. Aduh, gampang bener orang Indonesia itu untuk menyampaikan thank you bos. Semua orang dipanggil bos. Dulu katanya ada IMF mau bantu Indonesia, James, mau ngasih bantuan. Jadi di eksekutif who deciding itu landing di bandara Cengkareng, dia balik lagi. Karena itu dia bukain, oke bos, apa kabar bos? Wah banyak banget bos, nggak perlu dibantu. Balik lagi langsung. Indonesia bosnya banyak banget, nggak perlu kita lah. Oke James, if you have to choose, if you have to pick, becoming a trainer or motivator? Trainer. You are a trainer. I am a trainer. For sure, I'm a trainer. That's why I never call myself a motivator. I'm a trainer. Itu biarin Pak TDW aja itu. Pak TDW, Pak Andri Wongso. Memang Andri Wongso udah positioningnya dari awal dia motivator. Saya training. Maka saya training in sales, saya training in managerial skills. Saya service excellence. Service excellence. Training lah. Bahwa as a trainer, you have to motivate for sure. It's part of the job, right? Every teacher has to motivate. Every teacher has to be an inspirator. It's part of the job already. Part of the job. Karena saya bersaksi ya. Jadi I have a lot of friends like James. Ya, dia ini guru, trainer. Jadi kalau Pak James itu nerangin sesuatu gitu, saya tahu dia dari baca, dari buku Brad Sugar, Anthony, but Pak James itu melakukannya dengan baik banget dan entertaining, lucu banget, pakai gerakan dan sangat antusias gitu. Where do you get your style, bro?
maybe maybe I develop my style of gesturing. Gesturing, and very detailed. Dan jangan lupa, gesturing is apa? 55% of the communication. Yes, gesturing, expression and examples. Because of my handicap. Kan awal-awal kan vocab gue bahasa Indonesia dikit banget kan. Jadi apa yang gue ngomong, gue make sure dia ngerti dengan gesture-nya, dengan contoh, for example gitu kan. Itu nempel. Itu keterusan. Itu yang menjadi strength-nya James. Itu nyata jadi strength. Satu weakness malah jadi strength ya. Wah, bayangkan nih kalau guru-guru kita ngajarin seperti Pak James. Aduh, anak-anak seneng banget di kelas sekali. Ya seru. Kita aja senang kok. Kita aja senang. Karena kalau kita nggak senang, bagaimana lagi orang nerima? Saya selalu mengatakan, how can you inspire people if you are not inspiring enough? True. If you want to make them happy, you have to be happy first. Yes. Kalau Anda ingin membuat audiens Anda bahagia, kita harus terlihat bahagia juga. That's what I learned from you, bro. Dan kita ada advantage. Karena dari sekian banyak kontennya, kita bebas pilih mana yang kita believe in it. Okay. Ya kan? As a trainer we can choose. I mean, for example, communication aspeknya dari A sampai Z. Yang gini, udah nggak usah dah. Ini aja kita pilih ini. Itu yang buat kita excited because we get to choose those that we are passionate about and we believe in the content. Itu yang membuat kita confident delivery-nya. Kita believe in the content. Yang kita nggak believe kan kita keluarin. Pak James punya idola nggak Pak James dalam dunia motivasi? Yes, Zig Ziglar sama James Rohn. Sama satu lagi siapa? Jim Rohn. Oh, Jim Rohn. Sama Zig Ziglar. Itu dua. Saya fansnya Zig Ziglar juga. Gila itu orangnya. Quote-quote-nya. Kuat banget. Dan cara menjelaskan suaranya itu unik banget ya, gayanya ya. Nggak terlalu suka Anthony Robbins? Dapat kontennya, tapi as a trainer enggak. Okay, he of course he's very good. He changes many lives. Tapi awal-awalnya when I first started, saya lebih banyak dengar Joe Girard, Zig Ziglar dan James Rohn. Jadi itu nempel. Oh, oke. Pernah ketemu mereka? Kalau Ziglar? Zig Ziglar, yes, once. Joe Girard once. Oh ya? James Rohn juga once. James Rohn waktu dia datang ke Indonesia. Saya hadir, duduk di front row. You invited them? No, somebody at Herbalife invited them. Herbalife. Then they invited me as an audience. Dia gue duduk front seat. Gila loh, dia udah senior waktu itu 70-an ya. Duduk di bastul kan. Dengan notes-nya. Dia ngomong aja, santai ngomong. gitu. Gila, like you said, every word itu inspiring. Saya duduk di sana tulis 13 halaman. 13 halaman sampai minta kertas lagi. Kalau sekarang tinggal direkam aja sih. Zaman dulu kan tulis 13 halaman, gila. It's amazing. Dulu sampai saya dengar kaset kan. Si Zig Ziglar kasetnya. Training kan di puncak. Bawa mobil, sambil dengar kaset. Kan nggak bisa catat. Pakai stick on loh. Stick on post-it itu. Di setir. Gua tulis. The yellow one. Tulis di setir. Sampai pulang setumpuk catatannya. Pak James sampai sekarang baca terus ya? Baca. You love books? I love books. Baca. Cuma sekarang kan ada shortcut YouTube ya. Ada shortcut YouTube, ada yang brief ya. Buku apa yang Pak James recommend untuk viewers? Banyak the one that you like so much. So many books. So many books. But the thing I like about books is kita bisa lingkarin, kita bisa stabilo, kita bisa tulis catatan di samping. E-book. Aduh. You juga ya? Saya nggak bisa, Pak. Saya juga nggak bisa. Saya perlu stabilo, saya perlu tekuk, saya perlu tambahin gitu. Saya perlu ada catatan terus kasih paperclip. Dan aromanya itu berbeda, Pak. Yes. Bukan. You know my favorite bookstore? Which one in Singapore? Where? Here? In all over the world. Saya cuma punya satu toko buku and I miss it a lot. Borders, Wheelock Place. Oh ya, Wheelock, ya. Yang di hook begitu dia close down. I cried. Nggak ada toko buku yang lebih gila dari itu. Lebih lengkap dari itu. Dan kita bisa duduk seharian dia nggak usir. Dia nggak ganggu. Keluar minum kopi, balik lagi. And the collection is so good. Sekarang saya paling ke Kinokuniya ya. Kinokuniya limited. Different. Cara dia nyusun bukunya aja beda, James. Different. Borders itu benar-benar feelingnya ini orang yang pencinta buku. Betul. Mau untung nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa Feelingnya begitu ya.
Kalau di Kinokuniya kan terlalu banyak buku desain gitu, yang kebetulan bukan bidang saya 100% gitu. Yes. Waduh. Kesannya terlalu rapi. Betul. Iya. Border itu kan agak berantakan ya. Agak berantakan. Bukunya udah dibaca berulang-ulang. Dan enak dia itu di single stores gitu. Jadi kalau kita bosan tinggal keluar. Kalau kita di Singapura, ya kita kan itu part of the mall. Keluar tuh kita nggak dapat setting yang luar biasa gitu. Jadi kita bisa baca ngelihat mobil seliweran. Gitu. Kinokuniya yang di Ngee Ann City ya? Yang di Ngee Ann City. Takashimaya. Wah, saya Singapura banget, bro. Dulu during my era gitu, waktu saya Siapa Berani, wah saya nggak bisa, di sini nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tiap orang ketemu saya minta foto, minta tanda tangan. Saya kehilangan privacy saya. Saya larinya mana? Ke Singapura. Suka banget tuh duduk yang di bangku-bangku batu tuh, yang di depan Takashimaya. Duduk gitu, makan es yang $1. $1. Yang jual itu wajib 70 tahun. Kalau ke Orchard Road nggak makan itu kayaknya belum ke Orchard Road. Tapi terakhir banyak juga orang kenalin saya, Pak. Begitu Siapa Berani meledak, Masihkah Kau Mencintaiku. Dulu yang saya median itu, orang Singapura banyak banget suka. Saya pikir orang Indonesia, orang Singapura nonton. Nonton. Karena dulu stasiun yang tayangin itu ada, Pak, di Singapura. Singapura ada ya, di stasiun Melayunya. Saya bilang I miss my spot. Tapi kadang-kadang saya tuh kan mereka kenal tuh. Dulu saya suka banget nongkrong di Takashimaya gitu, di Orchard Road. Aduh, enak banget, Pak. Itu enak, suasananya enak. Saya suka banget suasana yang Orchard Road dan juga suasana East Coast Park. East Coast ya. East Coast Park itu suasananya sederet itu yang seafood itu kan. Itu enak banget itu. Gowe sepeda, jalan-jalan. I miss that. Itu yang saya miss. Sini nggak ada pantai. Sini nggak ada pantai seperti itu. Beda. No public beach ya. Iya, no public beach. No public beach. Iya kan. Ya itu yang kita miss. Tapi di sini bukan ada, Pak. Pantai Indah Kapuk nanti ada pantai nggak? Pantai Indah Kapuk nggak seperti itu. Tapi sekarang di Peak 2 di Gulf Island. Ada itu. Ada pantai. Sudah ada. Bukan pantai, tapi muara kan, urukan kan. Urukan ya. Tapi you can walk in the evenings ya. Mendekatilah suasana itu. Kemarin saya ngomong sama Mary Riana, you know what, this is trivia. Yang bangun Singapura itu orang Palembang loh. Parameswara, Parameswara yang membangun Temasek namanya, Temasek atau Temasek. Dan saya bilang bohong banget tuh. Kenapa dinamain Singapura? Nggak pernah ada singa di Asia. Betul. Dia dibohong kan? Dia dibohongi kan? Itu musang kan? Dia bilang iya ya. Kok iya ya? Namanya Singapura, di mana ada singa? Nggak ada singa. Asia Tenggara tuh nggak ada singa, Pak. Yang ada macan. At least Malaysia lebih benar. National simbolnya kan macan. Macan lebih benar. Singapura nggak ada. Dia dibohongin. Dibohongin ya. Karena musang lewat dia kaget kan. Jadi dia tanya ini apa? Kalau asistennya bilang ini musang kan malu dong. Pangeran dikagetin oleh musang, maka bilang ini singa. Layak banget. Kan namanya Singapura itu artinya kota singa. Singanya di mana? Nggak ada. Tapi di Indonesia banyak sekali. Kita punya Singaparna, kita punya kesenian namanya Sisingaan. Singapura pun ada, Pak. Di kampung saya ada namanya Singapura. Oh, ada ya? Iya, di Ogan Komering Ulu gitu ada desa namanya Singapura. Kita pikir apa hubungannya? Ya, itu pun dibohongin kali. Dibohongin, Pak. Nggak ada. Palembang nggak ada singa juga di Indonesia, apalagi di Singapura. Iya, Singapura steril. Iya kan? Nggak ada. Yang ada macan. Yang ada macan. Jangan-jangan di Singapura juga nggak ada macan lah? Siapa? Nggak ada macan. Ada. Dulu kan waktu hutan masih ada. Hutan, dan ada satu cerita di Raffles Hotel kan? Di Raffles Hotel. Di Raffles Hotel itu macan masuk. Oh iya? Ya, so sampai sekarang itu ada ceritanya di sana. If you go to Raffles Hotel, you ask, where is the room that the tiger came into? Been there. Ya, ada. There is a room that the tiger came into. Wow. Ya, tapi nggak makan korban lah. Hotel keren banget, James. Itu keren. Saya pernah sekali dengan Febri ke sana. Wow, so classic. Classic. Of course, if you like Singapore Sling ya. Oh ya, itu Singapore Sling was created by that hotel ya. That hotel ya. That hotel ya, Singapore Sling. The nearest that I could find in Indonesia yang mendekati Raffles Hotel adalah Shangri-La, Mandarin Majapahit. Mandarin yang di Surabaya. The structure ya. Ya, structure. You go into the room, feel-nya dapat lah, feel-nya kuno itu dapat. James tahu nggak orang ke Orchard ngapain dan stay-nya di Mandarin? Makan apa? Oh, chicken rice. Chicken rice. Chicken rice-nya nggak murah loh. Wah, mahal banget. Satu piring $70 kan? Iya, untungnya gede banget tuh. 700.000 loh satu piring. Di Indonesia dapat berapa ayam tuh? Iya, satu piring $70, gila. Chicken rice. Aduh, saya tuh I miss a lot Singapura gitu. Sometimes gitu.
Walaupun kadang-kadang lucu ya, misalnya kotanya terlalu steril. Saya bilang saya sama teman-teman saya lebih dari 4 malam di Singapura, I couldn't enjoy. Steril, ya, ya, steril banget. Nggak ada orang jualan teh botol. Ya. Kalau antri taksi lama banget gitu. Kalau sini kan bisa stopin. Kadang-kadang yang begitu itu lucu. Yang lucu, orang Singapura di Singapura bisa tertib, begitu masuk Indonesia nggak tertib. Iya. Karena kalau tertib dia nggak kebagian taksi. Di sini. Di sana doang namanya taxi queuing gitu. Aduh. Iya. Lama banget. Iya, ada duit pun nggak dapat taksinya. Iya. Ada duit dulu untuk dapat. Nggak dapat. Nggak boleh buang bubble gum ya. Nggak boleh kunyah bubble gum. Sudah nggak ada bubble gum. Bayangin di Singapura kunyah bubble gum disamperin. Nggak ada bubble gum. Nggak ada bubble gum. Di toko nggak ada bubble gum. Nggak ada bubble gum. Singapura is a fine city. Kota penuh denda. Iya, fine. Jadi itu yang membuat James lebih enjoy di Jakarta daripada di Singapura. Singapura nggak ada bubble gum. Karena pikir-pikir, ya jujur pikir-pikir, actually bubble gum itu nggak ada benefit. Yang ada hanya masalah kan. Iya. Ya orang ludah bubble gum itu keluarin bubble gum dari lantai itu. Oke. Effortnya besar loh. Iya. Iya. Pikir-pikir there is no health benefit, no social benefit, no nothing benefit to bubble gum. Ya udahlah, lepas aja lah. James, what can we learn from Singapore? Apa yang bisa kita pelajari dari Singapura ya? Sebuah negara kecil, nggak ada sumber daya alam, nggak ada sumber daya mineral, tapi majunya luar biasa in term of economy. Berapa hal ya? In Singapore, the policy of the past ya. By the ruling party kan, PAP kan. Okay. Satu adalah why do Singaporeans walaupun complain tetap at the end of the day masih pilih partai PAP. Ya, over the years ya. Karena they deliver results. Okay, they deliver results ya. And how are they able to deliver results? Karena dari dulu polisinya adalah they recruit the very best graduates into government service. Oh. The best. Jadi yang anak yang paling pinter itu udah kasih scholarship. Harus masuk government. Kasih scholarship. Oke. Ya, kasih scholarship dan abis scholarship have to serve the government. Ya, so you get the best brains in the Singapore creating the policies. The best. Oke. Ya, jadi maka dari itu saya nggak pernah dengar ini. Ya, pemikirannya itu I mean the best management thinking, the best strategic thinking lah. Jadi everything that they do is very well thought through dari A sampai Z. Oke. Ya itu. Ya. Dan dari dulu when we were just starting up, ya, kita selalu pakai banyak sekali expert dari luar. The world's best. It's very open. It's very open. The world's best. Singapore advise the government. Invite semua ya. Invite. Semua. The Singapore government, Lee Kuan Yew selalu invite the world's best brains. Not only that, to teach, and also almost all investment it's very welcome. Pak Jokowi di sini komplain karena di sini untuk membangun perusahaan itu kadang-kadang ada ratusan izin yang harus dibuat. Bikin PT aja butuh waktu yang lama. Di Singapura saya sempat punya perusahaan nggak sampai sehari itu. Bikin PT udah bisa operate, udah punya rekening, koran itu nggak sampai sehari. Hitungannya cuma jam. Ya, itu pun sudah online sekarang. Apalagi sekarang lebih pendek lagi ya. Pokoknya syaratnya harus melibatkan orang Singapura, minimal juga permanen residen. Ya, go. Ya, dulu saya juga gila. Ya, buka PT saya juga, ketik ya ada nggak nama ini nggak ada. Oke, nggak nama ini daftar terang udah. Tinggal bayar sekian ya kan? Bayar. Ya. Udah ada rekening banknya, udah ada rekening untuk pajaknya dan semuanya integrated. Anda bayangin begitu mudah. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan besar banyak sekali kantornya di Singapura menjadi hub. Singapura dari dulu kan memposisikan diri sebagai hub ya kan, service city, service trading country, hub, financial hub, medical hub, education hub kan. Ya, jadi positioningnya selalu hub lah. Ya, yang gila itu satu hari saya ke Plaza Senayan dan menemukan satu kafe yang butik yang sangat luar biasa, TWG no? Ya, TWG. TWG, settingnya sangat French gitu ya. Wah, semuanya ditulis. Arsitek interiornya. Saya tanya perusahaan mana nih? Singapura. Saya pikir twinning gitu. TWG itu adalah The Wellness Group. Ya, The Wellness Group. Bayangkan perusahaan Singapura mempunyai franchise butik tea
tea house gitu. Tea house, ya. Dan itu ada di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada di Tokyo, ada di London, ada di Paris sekali. Yang punya itu Singapura. Padahal Singapura itu tidak menanam satu teh pun. Satu daun teh pun. Satu daun teh pun. Jadi orang Singapura nggak pernah lihat tuh daun teh. Tehnya variasinya berpuluhan variasi kan. Ratusan. Ratusan. Kita lihat menunya aja. Gila. Waduh. Iya. Satu teh itu bisa 70.000. Iya, iya. And people pay. People pay. Ramai. Saya cuma lihat, aduh Singapura ini luar biasa ya. Luar biasa gitu. Nggak punya teh tapi mereka menguasain untuk, kalau kopi iyalah banyak, ada Starbucks, ada just name it gitu. Tapi kalau tea house, TWG. TWG, iya. Iya. Ya, saya karena MBS itu TWG ada 3 atau 4. Iya. Dan kami ini bisa entrepreneurs di sana ya. Bisa maju dan bisa berkembang karena banyak yang dibantu oleh pemerintah. Pemerintah yang bantu ya. Dan misalnya the Trade Development Board dan sebagainya. Itu prestasi mereka, KPI-nya diukur dari berapa banyak usaha yang sukses loh. Dibimbing sama mereka. Itu KPI-nya. KPI-nya. Ya. Dan bukan cerita yang mengarang saya, puluhan tahun yang lalu saya tahu orang Singapura kan kreativitinya masih kalah lah dengan Indonesia. Indonesia gila seniman-seniman budayanya. Singapura tuh kering banget. Kering banget. Karena ini kotanya kan steril, financial, orangnya pun kaku-kaku. Jadi pernah pada satu masa seniman-seniman Indonesia diundang, dikasih kemudahan, pelukis-pelukis dipersilakan punya galeri, semuanya dibantu. Ya, saya ini kan pelelang lukisan, Pak. Iya, oke. Terakhir lelang lukisan itu banyak dilakukan di Singapura. Lukisan Indonesia yang datang kolektor Indonesia. Tapi yang transaksinya di sana. Transaksi di Singapura. Iya. Karena semuanya mudah banget. Iya. That's what we have to learn. Itu yang kita harus belajar ya. Itu yang mereka create dari dulu. Dari zaman Stanford Raffles lah. Bahwa that is a hub. Dulu kan trading hub, sehingga dari India datang, dari Arab datang, dari Inggris datang hub kan. So over the years the concept of hub selalu ada. Trading hub jadi medical hub, MICE hub, pameran hub, betul ya. Even airport pun that's the petroleum hub. Airport, petroleum hub, semua hub. Jadi mindsetnya dari dulu selalu hub. Dan karena selalu hub, orang seluruh dunia datang harus dipermudahkan. Dan one thing very impressive, Lee Kuan Yew pernah ditanya, what makes Singapore such an economic success? And his answer is because of the law. Because what? Because of the law. We abide by the rules of the law. And because we follow the rules of the law, everybody feels safe here. Then the economy can grow. Comply, obey. Obey. Bukan hanya citizens, tapi even investors datang pun, they know they will not be cheated because we follow the law. Nah itu, so menarik loh. Stick to the law ya. Stick to the law. Jadi economic success itu karena hukum. Bro, udah dengar bahwa 2 bintang besar dari Chinese, dari Hong Kong udah menjadi warga negara Singapura? Belum. Kong Lee dan Jet Li. Oh ya? Ya. Serius? Ya. Oke. Ya, that's what I heard. Oke. Ya, kemungkinan besar benar. Dan mereka punya alasan. Mereka alasan adalah untuk pendidikan anak-anaknya. Di mana lagi ada pendidikan bagus, komunitasnya bisa berbahasa Chinese, dan di sistemnya adalah sangat barat, sangat western, menggunakan bahasa Inggris. They said Singapore. That's the only choice. Saya kaget, Jet Li warga negara Singapura, we have to check that. Kong Lee, itu saya 5 tahun 6 tahun lalu udah dapat berita itu, dan saya pikir they have reason gitu. Mereka punya alasan, banyak sekali orang luar negeri sekarang. Ya, itu kepengin menjadi warga negara Singapura. Dan ini satu, tadi barusan tanya warga negara Singapura, ini mau datang ke Indonesia ya? Ini ya. Akhir dari cerita terakhir. Pak James ini punya kakak, ya ternyata dia jadi tokoh peranakan, ya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Singapura. Singapore Heritage Board. Can you tell about that, Bro? Kakak saya kan aktif sekali mempromosikan budaya peranakan ya, melalui show-nya. Dia kan banyak drama show and all that, dan dia tokoh lah. Dia tokohnya adalah dia laki-laki tapi selalu dia peran sebagai wanita perempuan. Kayak Mama Hengki di sini. Kayak Mama Hengki gitu ya. Jadi dia very good in the but he's a man, right? He's a man. Dan yang bikin kuatnya adalah bahasa peranakannya murni. Bahasa peranakannya murni, and I think di seluruh Singapura sisa dia satu aja ini. Tinggal satu. Yang bisa bahasa peranakan yang murni.
Berapa tahun usianya? Dia udah usia 85. Kakak nomor berapa nih? Kakak nomor 7, nomor 6. Saya nomor 7. Jadi setelah dia langsung saya. Ya. Beda 20 tahun. Oke. Nah, dia yang tulis skripnya dan dia bisa lucu, dia bisa nangis, dia bisa lucu, dia bisa galak. With the makeup ya? Semua makeup pakai sangat perempuan. Pakai konde, pakai sasa ya. Pakai baju kebaya, baju panjang gitu kan. Ya, dia klasik lah. Dan so over the years dia lakukan banyak volunteer work. Ya, jadi nggak hitung duit lah. Volunteer work aja atas upaya dia. Actually, he single-handedly lifted the peranakan culture. Karena orang datang ke show-nya, sold out, setiap show sold out. Wow. Karena mau lihat dia. Siapa namanya lagi itu? GT Lai. Huruf G, huruf T, Lai-nya L-Y-A. G-nya pasti Gui lah. Gui, ya. T itu Tian. Our Chinese name, Tian, langit kan. Tian. Langit. Lai itu datang. Jadi, banyak sekali ceritanya tentang James Gui. Anda mungkin dah kagum kemampuan dia untuk delivery bahan-bahan seminarnya, luar biasa. Kami berapa kali berpartner dan saya melihat audiens itu antusias kalau melihat Pak James itu bicara. Ya meledak-meledak, entertaining, kadang dia loncat, kadang dia lompat. Ada nyanyi lagi loh. Ada nyanyi lagi. Jadi no wonder karena kakaknya adalah aktor besar ya di Papa saya juga aktor. Oh iya. Papa saya juga aktor, tapi kakak saya lebih terkenal. Jadi kalau Pak James nyanyi itu ya nggak jauh-jauh lah. Jadi Pak James akan merencanakan mempunyai konten YouTube sendiri. Yes. Ya harus tunggu tuh. Penggemar Pak James, ya pemuja Pak James, because I know you have very fanatic followers, ya. Thank you. Nantikan, dia banyak yang bisa di-sharing, bukan saja tips bisnis, bukan saja tips untuk menjadi sukses, tapi cerita tentang seorang James Gui, luar biasa. And we can learn a lot from the channel. Nantikan, dan kita akan jumpa lagi dengan tokoh selanjutnya yang juga inspiring. Bye.